Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah siap untuk belajar online hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan part 2. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pada perkalian pecahan bagian 2 ini atau part 2 ini, yang pertama akan kita bahas adalah tentang perkalian pecahan biasa atau pecahan campuran dengan persen dan sebaliknya. Lihat contoh yang pertama ya, 3/4 dikali 15%. Ya, kalau ada soal seperti ini, kalian harus mengubah bilangan persen, diubah menjadi pecahan biasa ya. Masih ingat ya, persen itu artinya per 100. Jadi bisa kita tuliskan 15% ini adalah 15/100 ya. Jadi 3/4 dikali 15/100. Kemudian pembilang tinggal kita kalikan dengan pembilang. 3 kita kalikan dengan 15 dan penyebut kita kalikan dengan penyebut. 4 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 45/400. Masih bisa disederhanakan? Tentu bisa ya. Jika bilangan tersebut masih bisa disederhanakan, kalian harus menyederhanakannya menjadi 9/80. Ini adalah sudah bentuk sederhana. Selanjutnya, contoh yang kedua ini ada bentuk pecahan campuran dikalikan dengan persen ya. 2/5 dikali 25%. Mana yang kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa? Ya, jelas dua-duanya harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yuk kita ubah yang pertama ya. 2/5 kalau kita ubah, gimana caranya, masih ingat? Ya, 5 kita kalikan dengan 2, hasilnya 10. Kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah 12/5. Ya, kita tuliskan di sini 12/5, kemudian 25%. Ya, 25% ini sama ya, artinya persen adalah per 100. Ya, artinya kita tuliskan di sini 25/100. Kalau sudah seperti ini, bentuknya sudah menjadi pecahan biasa, dua-duanya tinggal kita kalikan. Pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut ya. 12 dikali 25 per 5 dikali 100. Hasilnya adalah 300/500 ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Mudah sekali. Kita lihat 300 memiliki 2 angka 0 ya, dan 500 juga memiliki 2 angka 0. Berarti ya tinggal kita coret saja 2 angka 0 pada pembilang dan 2 angka 0 pada penyebut ya. Mudah ya. Jadi hasilnya berapa? 3/5 ya. Oke, selanjutnya perkalian pada pecahan desimal. Inilah contohnya. 1,2 dikali 0,4. Ya, kalau bentuknya sudah sama-sama desimal seperti ini, kita bisa menggunakan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. 1,2 dikali 0,4. Ingat apa syaratnya? Ya, tanda komanya harus lurus. Yuk, kita sama-sama mengalihkan dari yang paling belakang ini ya. Angka yang paling belakang dan paling bawah ini kita kalikan. 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Kita tuliskan di sini ya, 8. Kemudian 4 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 4 ya. Kita tuliskan di depan sini. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya, sekarang kita akan mengerjakan angka 0 yang pada bagian bawah ya, ini. Ya, akan kita kalikan dengan 0 dikali 2, hasilnya adalah 0. Lihat penulisannya, hati-hati ya. Penulisannya dia maju 1 langkah ya, maju 1 langkah. Kemudian 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Kita tuliskan di depan sini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita
jumlahkan. Menjumlahkannya seperti biasa sama. 8, kemudian 4 ditambah 0 adalah 4, kemudian 0 turun. Nah, bagaimana cara memberikan tanda koma ini? Nah, caranya adalah kalian perhatikan ke bilangan berikut ini. Ya, ada berapa angka yang di belakang koma pada bilangan pecahan pertama, pecahan desimal pertama? Ya, ada 1 angka. Kemudian bilangan pecahan desimal yang kedua ada berapa angka juga? Ada 1 angka juga ya, yaitu angka 4. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini sudah dilingkari ya, angka 2 dan angka 4 inilah ya, ini angka-angka yang di belakang koma ya. Ada angka 2 dan angka 4, berarti ada 2 angka di belakang koma. Tinggal kita memberikan komanya bagaimana? Kita hitung deh dari belakang sini. 1, 2, kemudian kasih koma di sini. Mudah ya? Oke, biar kalian lebih paham, kita ke contoh soal berikutnya. Oh ya, ini kita bisa menuliskan dulu di sini ya, hasilnya 0,48. Ya, kita masuk ke contoh soal berikutnya. 3 dikali 0,5. Nah, ini bilangan asli dikalikan dengan pecahan desimal. Bagaimana caranya? Ingat, 3 ini artinya sama seperti 3,0 ya. Angka 0 di belakang ini hanya bantuan saja agar kalian tidak bingung saat kalian melakukan cara bersusun ke bawah dalam mengalikannya ya. Ya, cara pertama kalian dapat melakukannya sama seperti tadi dengan cara bersusun ke bawah ya. Oke, ini 3 ini menjadi 3,0 ya. Kita pakai bantuan 0,0 ya. Kita memakai bantuan 0,0 ya. Menjadi 3,0 dikalikan dengan 0,5. Kita tulis ya, biar apa nih? Ya, angka komanya harus lurus. Yuk, kita kalikan dari mana? Dari angka paling bawah ya, dan yang paling akhir ini ya, 5 ini. 5 dikali 0 adalah 0, kita tuliskan di sini. Kemudian 5 dikali 3 adalah 15 ya, kita tuliskan di sini 15 ya, paham? Ya, sekarang kita masuk deh ke angka 0 yang di bawah ini ya. 0 dikali 0 adalah ya 0. Di mana penulisannya? Betul sekali, penulisannya di bawah angka 5 ini ya, harus maju 1. Oke, 0 dikali 0 adalah 0. 0 dikali 3 adalah 0 ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan. Ayo. 0 turun. Kemudian 5 ditambah 0 adalah 5. 1 ditambah 0 adalah 1. Oke, bagaimana caranya tadi menentukan komanya? Ya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Kita lihat dulu dari pecahan desimal yang pertama. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka, yaitu angka 0. Kemudian pada pecahan desimal yang kedua ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka juga, yaitu angka 5 ya. Angka 0 dan angka 5 ini barulah kita hitung ada berapa nih angka yang di belakang koma. 1, 2. Ada 2 ya, sama. Berarti kita hitung dulu dari belakang. 1, 2, barulah kita kasih tanda koma di sini. Mudah ya? Nah, oke, bisa juga dengan memakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah seperti ini. 3 dikali 0,5. Kita tinggal mengalihkan angka 3 kita kalikan dengan 5 ya. Kita lihat angka selain angka 0 ya. Di sini ada angka 3 dan angka 5 ya, angka yang hidup. 3 dikali 5 adalah 15. Nah, 15. Kemudian bagaimana cara memberikan nolnya?
kita lihat di sini ada berapa angka yang di belakang 0? Apakah 3 punya angka di belakang 0? Maksudnya di belakang koma? Oh, tidak ada ya. Oke, kita lihat yang ini. Apakah ada angka yang di belakang koma? Ada ya, angka berapa? Angka 5, artinya hanya satu angka di belakang koma. Ya, berarti bisa kita tuliskan 15 ini menjadi kita tambahkan koma di mana? Oke, satu angka di belakang koma. Kita hitung. 1 berarti komanya di di sini ya, di antara angka 1 dan angka 5 menjadi 1,5. Kok beda ya? Yang ini 1,50 dan ini 1,5. Tenang, ini memiliki nilai yang sama ya. Angka 0 ya pada bilangan desimal kalau terletak di belakang itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalian bisa menuliskan 1,50, kalian bisa menuliskannya 1,5, itu sama saja ya. Oke, kalian bisa menuliskan di sini 1,50 ataupun 1,5. Selanjutnya, soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Perhatikan contoh soal pertama. Abian menabung di bank sebesar Rp125.000. Setelah 1 bulan, uang Abian mendapat bunga 1%. Berapakah tabungan Abian sekarang? Oke, kita jawab bersama ya. Kalian harus membuat kalimat matematikanya dulu ya. Yang pertama, diketahui uang yang ditabung adalah Rp125.000 ya. Kemudian bunga dalam 1 bulan yaitu 1% ya. Selanjutnya, besar bunga. Cara mencari besar bunga adalah bunga 1 bulan dikalikan dengan uang yang ditabung pada saat awal menabung ya. Berarti 1% dikalikan dengan Rp125.000 ya. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kalian ingat bagaimana cara mengerjakan perkalian pecahan? Ya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 1% ini kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/100 ya, dikali 125.000 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 125.000 per 1 ya, karena 125.000 dibagi per itu kan artinya dibagi ya, masih ingat ya, 125.000 dibagi 1 hasilnya adalah 125.000 ya. Ini agar memudahkan kalian saja. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan 1 dikali 125.000 hasilnya adalah 125.000, kemudian per 100 dikali 1 hasilnya adalah 100 ya. Di sini ada 125.000 per 100 ya. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, tinggal kalian coret nolnya. Awas, bukannya ini yang dicoret ya, karena ini ya ingat ada angka 0 di belakang koma, artinya dia tidak berpengaruh ya. Yang kita coret yang inilah ya. Karena di bawah hanya memiliki 2 angka 0, maka yang kita coret pada pembilang juga harus 2 juga angka 0-nya. Nah, berapa sisanya? Inilah sisanya ya, menjadi Rp1.250 ya. Kemudian, apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena Rp1.250 ini adalah besar bunganya ya. Ini baru mencari besar bunganya. Sedangkan yang ditanyakan adalah tabungannya Abian nih sekarang berapa? Bagaimana caranya? Berarti besar tabungan Abian, cara mencarinya adalah besar uang mula-mula. Maksudnya uang mula-mula itu adalah uang waktu di awal ya.
ditambah dengan besar bunga. Ya, besar uang mula-mula Abian berapa tadi? Oke, Rp125.000 tadi ini ya. Kemudian ditambah dengan besar bunga. Mana bunganya? Oke, ini besar bunganya. Ya, Rp1.250. Kita tuliskan di sini. Ya. Oke, sekarang sudah Rp125.000 ditambah Rp1.250. Tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah Rp126.250. Nah, inilah yang menjadi tabungan Abian sekarang ya. Hati-hati ya, kalian mengerjakannya jangan sampai sini sudah selesai karena ini baru sampai mencari besar bunganya ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah tabungannya saat ini. Jadi harus kalian kerjakan dulu besar uang mula-mula ditambah dengan besarnya bunga. Paham ya? Lanjut kita ke soal cerita berikutnya. Umur ibu 4/5-nya umur ayah. Jika umur ayah 35 tahun, berapa tahun umur ibu? Oke, kita jawab yuk bareng-bareng. Umur ibu itu sama dengan pecahan umur dikali dengan umur ayah. Ya, ini kan ditanyakan umurnya ibu ya. Ini cara mencarinya. Umur ibu, cara mencarinya adalah pecahan umur dikali umur ayah. Pecahan umurnya berapa? Ya, 4/5 ya. Umur ayah berapa? 35. Artinya 4/5 dikali 35 tahun ya. Ya. 4/5 dikali 35-nya ini kita jadiin pecahan biasa yuk. Jadi berapa? Ya, 35/1 ya. Sama dengan 4 dikali 35 per 5 dikali 1. Hasilnya adalah 140/5 ya. 140 dibagi 5 ya. Ingat ya, per itu artinya dibagi ya. 140 dibagi 5 hasilnya adalah 28. Jadi bisa kita simpulkan umur ibu adalah 28 tahun. Mudah sekali ya. Contoh terakhir. Harga sebuah buku Rp60.000. Tasya membeli buku tersebut dan mendapat diskon 20%. Berapakah Tasya harus membayar buku tersebut? Oke, kita bikin diketahuinya dulu ya. Harga bukunya berapa tadi? Rp60.000 ya. Kemudian diskon ya, diskonnya adalah 20%. Yang pertama kita cari adalah harga diskonnya ya, harga diskonnya. Kan ini belum diketahui ya. Cara mencari harga diskon adalah harga buku dikali dengan diskon ya. Harga bukunya berapa? 60.000. Berarti kita kalikan dengan diskon. Diskonnya berapa? 20% ya. 60.000 dikali 20%. Kita sama-sama jadikan pecahan biasa yuk. Menjadi 60.000 per 1 dikali 20%. Persen artinya per 100 menjadi 20/100 ya. 60.000 dikali 20, kemudian 1 dikali 100 menjadi 1.200.000 per 100. Bagaimana cara menyederhanakannya? Masih ingat? Betul sekali, kita coret nolnya. Berapa nol yang dicoret? Ya, bagian atas 2 dan bagian bawah pun juga 2 ya, menjadi Rp12.000. Sudah selesai belum ini? Tentu belum ya, ini baru apa 12.000 ini? Baru harga diskon ya. Ini belum selesai karena yang ditanyakan adalah berapa yang harus dibayar Tasya ya. Kita lanjut ya, samping. Nah, baru nih, kalau kita sudah ketemu harga diskon, kita baru
mencari harga buku yang dibayar. Caranya bagaimana? Harga buku awal dikurang dengan harga diskon. Berapa harga buku awal? Tadi? Ya, Rp60.000. Berapa harga diskon? Ya, Rp12.000 ya, berarti 60.000 dikurangi 12.000. Berapa hasilnya? Betul sekali, Rp48.000 ya. Bisa kita simpulkan? Ya. Jadi, Tasya harus membayar buku tersebut sebesar Rp48.000. Paham ya? Mudah-mudahan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian paham dan mengerti. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.